wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ameka Ayudia dengan NIM belakang 021 dari kelas V Abilah Reguler 1. Di sini saya akan melakukan tindakan komunikasi terapeutik dengan pasien menggunakan empati. Skenario kasus. Seorang pasien datang ke rumah sakit untuk melakukan kontrol kesehatan. Pasien menderita penyakit diabetes. Pasien berulang kali mengeluhkan kebosanan akibat harus rutin mengkonsumsi obat untuk penyakit diabetes mellitusnya. Pasien merasa lelah dan juga pasrah dengan kondisinya, serta mengungkapkan ketidaknyamanan karena harus membatasi pola makan dan minum. Perawat mendengarkan dengan empati terkait keluhan tersebut dan menjelaskan pentingnya obat yang harus dikonsumsi secara rutin, serta dampak dari diabetes mellitus yang membuat tubuhnya tidak mampu memproduksi insulin dengan baik. Sebelum dan sesudah melakukan tindakan dengan pasien, perawat melakukan cuci tangan 6 langkah. Assalamualaikum, permisi Ibu. Salam Yesus. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya perawat Mika, perawat yang bertugas di pagi hari ini dari pukul 7 sampai pukul 12 siang nanti. Sebelumnya, bisakah Ibu menyebutkan nama dan juga tanggal lahir? Selamat pagi Sus, saya Evita Mariana, 19 Oktober 1980. Baik, benar dengan Ibu Evita ya. Sebelumnya Ibu, bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya dengar Ibu sudah bosan ya minum obat. Kalau boleh saya tahu kenapa ya Ibu? Yesus benar, penyakit saya ini sudah bertahun-tahun. Jadi saya sudah capek sekali jika harus minum obat terus. Dan sekarang saya sudah pasrah untuk tidak minum obat lagi. Jadi begitu ya, Ibu sudah lelah jika harus terus minum obat. Yesus, makan ini tidak boleh, minum itu tidak boleh. Jadi saya sangat tidak nyaman sekali. Baik Ibu, saya paham. Sebelum Ibu divonis diabetes mellitus, Ibu bebas mau makan atau minum sesuai yang Ibu inginkan. Tapi sekarang harus terus rajin untuk minum obat ya Ibu. Yesus, sebenarnya ada perbedaan setelah dan jika saya tidak minum obat. Tetapi saya memang benar sudah capek jika harus minum obat terus. Baik Ibu, saya mengerti perasaan Ibu. Namun jika sudah terdiagnosa diabetes mellitus, jalan satu-satunya yaitu dengan minum obat Ibu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu kenapa dokter menganjurkan Ibu untuk minum obat? Saya belum tahu Sus. Belum tahu ya. Jadi selama ini Ibu menjalankan perintah dokter, tapi Ibu belum mengetahui apa manfaat dari obat tersebut. Yesus benar, saya belum mengetahui manfaat dari obat tersebut. Baik, jadi begini deh Ibu, sebelumnya saya izin untuk menjelaskan. Tadi Ibu kan mengatakan bahwa Ibu sudah bosan dan sudah merasa lelah jika harus terus mengkonsumsi obat-obatan dan juga Ibu merasa tidak bebas dalam memilih makanan dan juga minuman yang ingin Ibu konsumsi. Tapi perlu kami sampaikan bahwa jika sudah divonis diabetes mellitus itu tidak dapat disembuhkan lagi ya Ibu, karena penyakit ini berkaitan dengan hormon. Nah, dalam tubuh manusia ini terdapat hormon yang namanya hormon insulin Ibu. Nah, tugas dari hormon insulin ini mengatur kadar gula darah dalam tubuh manusia. Nah, pada penderita diabetes mellitus ini, hormon insulin itu sudah berkurang, bahkan sudah tidak dapat berkembang lagi. Akibatnya
bisa mengkonsumsi makanan atau buah-buahan yang manis? Bisa Ibu, namun perlu pembatasan dan juga perhatian. Seperti dalam mengkonsumsi makanan yang manis, porsinya lebih dikurangi. Jenis makanan manis yang dikonsumsi juga harus diperhatikan ya Ibu. Lebih baik mengkonsumsi makanan dengan gula alami seperti buah-buahan, terutama buah jeruk, karena buah jeruk itu memiliki indeks glikemi atau kadar gula yang lebih rendah. Kemudian Ibu juga bisa mengkombinasikan makanan seperti setelah Ibu makan dan minum minuman yang manis, Ibu bisa mengkonsumsi makanan dengan protein yang tinggi, juga berserat, dan juga memiliki lemak sehat untuk membantu mengurangi penyerapan gula ke dalam darah Ibu. Baik, saya lebih untuk itu saya akan mengkonsumsi obat tadi dan akan menjaga pola makan saya. Benar Ibu, Ibu harus semangat ini dalam menjalannya. Juga Ibu harus tetap menjaga kesehatan. Yesus, baik, terima kasih. Ya Ibu, sama-sama. Sebelum saya kembali, apakah ada yang bisa saya bantu lagi Ibu? Tidak, sudah cukup. Sudah cukup ya, baik. Kalau sudah tidak ada,